Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi presentasi dengan tema pembentukan negara dengan teori kontrak sosial menurut Thomas Hobbes, Jean Rousseau, dan John Locke. Untuk materi ini, dosen pengampu mata kuliahnya adalah Yonesius Ma'arisid, SIP, MSI. Perkenalkan, nama saya Yuli Balaki dengan NIM 19672011024. Prodi Ilmu Politik. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang akan kita bahas, yaitu ketiga tokoh tadi, John Locke, Thomas Hobbes, dan Jean Rousseau. Pembentukan negara. Teori kontrak sosial dicetuskan dan dikembangkan oleh filsuf seperti Jean, Thomas, dan John Locke. Menurut teori ini, hak pemerintah untuk memerintah tidak bersumber dari Tuhan, tetapi berasal dari persetujuan mereka yang diperintah. Para filsuf teori kontrak sosial menganggap bahwa setiap warga negara menyerahkan hak-hak mereka, termasuk hak mereka untuk menyelesaikan perselisihan melalui penggunaan kekuasaan untuk memberikan kepada warga negara itu keadilan perdamaian dan kemungkinan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, tentang pembentukan negara, ada beberapa persamaan di samping perbedaan yang menyolok dari pemikiran tokoh kenegaraan Hobbes, Locke, antara lain bertolak dari penggadaian yang sama, yaitu mendirikan negara berarti melepas beberapa hak kepada negara. Hak mereka yang masih tersisa menjadi pembatas bagi kekuasaan negara. Hobbes, Locke, dan Rousseau yang akan didiskusikan dalam kesempatan ini merupakan 3 orang dari sekian banyak tokoh filsafat politik pada abad 17 dan 18 yang mempunyai pemikiran kunci dalam legitimasi dan kekuasaan kenegaraan. Sejak keruntuhan pola masyarakat tradisional dan feodal era reformasi, kekuatan politik mulai dilihat sebagai suatu pemikiran yang bersifat pragmatis. Thomas Hobbes sendiri lahir di Inggris pada 5 April 1588 dan meninggal pada 4 Desember 1679. Ia adalah seorang anak pendeta. Hobbes dibesarkan oleh saudara ayahnya, dan pernah belajar di perguruan tinggi Oxford. Tetapi ia merasa bahwa pendidikan di perguruan tinggi ini kurang memberi manfaat. Pada mulanya Hobbes tidak melibatkan diri dalam pergolakan-pergolakan yang terjadi. Kedudukannya pada masa itu adalah sebagai sekretaris seorang bangsawan. Karena itu ia memperoleh kesempatan untuk mengelilingi Eropa dan berkenalan dengan tokoh-tokoh filsafat dan ilmuwan. Kemudian ia terjun dalam percaturan politik sebagai seorang pembela dari hak-hak pemerintah raja di Inggris. Dalam merekayasa negara, Hobbes mempergunakan paham perjanjian oleh pihak negara dari suatu perjanjian bebas antara individu-individu yang belum bermasyarakat. Sebelum perjanjian sosial ada, manusia diandaikan hidup dalam keadaan pra-masyarakat atau state of nature, kondisi di mana terdapat kebebasan mutlak dari setiap individu atau absolute freedom. Berikut ini adalah teori public relation atau teori kontrak sosial. Thomas Hobbes kemudian memformalisasikan secara eksplisit konsep teori kontrak sosial pada sekitar abad 17 melalui karya yang berjudul Leviathan. Konsep tersebut lebih dikembangkan oleh John Locke pada tahun 1636 sampai 1704. Ia mengatakan pada dasarnya bentuk dan dasar lingkungan sosial bersifat apolitikal, di mana pelaku sosial memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum alam yang sudah teratur. Keteraturan hukum alam memberikan kewajiban kepada masyarakat untuk memelihara hukum dengan kontrak sosial untuk mencegah individu agar tidak menyimpang dan melanggar hukum tersebut. Teori kontrak sosial Rousseau adalah masing-masing individu melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai suatu keutuhan.
Dengan itu, segala hak alamiah termasuk kebebasan penuh untuk berbuat sekendak hati seseorang pindah ke komunitas, atau dengan kata lain kehidupan bersama dengan sendirinya menuntut kebebasan masing-masing. Orang dibatasi demi hak dan kebebasan orang lain yang sama besarnya, juga oleh tuntutan kehidupan bersama. Menurut Rizal, dalam buku Nur Hardi, berpendapat bahwa hukum alam bukanlah wujud dari konflik, melainkan memberikan hak kebebasan bagi individu-individu untuk berbuat secara kreatif. Kemudian kontrak sosial dibuat sebagai media untuk mengatur tatanan sosial kehidupan masyarakat. Di sini juga pendapatnya mengandung makna bahwa secara volunter atau sukarela individu harus menaati perintah. Kemudian pemerintah harus mampu mengatur agar terjadi peningkatan hubungan baik antara negara dengan warga negaranya. Kontrak sosial dibangun dan dikembangkan salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat. Teori ini muncul karena adanya interrelasi dalam kehidupan sosial masyarakat agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan termasuk terhadap lingkungan. Kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara keduanya saling mempengaruhi. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi tadi, dalam artian apabila telah terbentuknya suatu negara, siapapun yang berada di dalam negara tersebut harus mau mengikuti setiap aturan yang ada untuk membuat keselarasan dan demi keutuhan negara yang telah dibangun. Tidak ada negara yang terbentuk tanpa aturan. Jadi mari kita sebagai warga negara Indonesia, kita patuhi setiap aturan yang ada, karena keutuhan negara ini ada di tangan kita sendiri. Sekian presentasi saya, terima kasih.